Hai. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Ahmad Fahrul Rozi, selaku dosen mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya perkenalkan diri beserta yang lainnya. Perkenalkan, nama saya Nasrul Khairul, selaku moderator, dilanjutkan dengan adanya Merisma Rahmawati, Najwa Afifah, Nisrina Khaironisa, Novia Setianingsih, Nur Eliza Putri, Ratu Fatimah, Reski Indesya Putri, selaku pembicara materi. Maka dari itu, izinkan kelompok saya untuk memulai presentasi dengan judul materi uji denaturasi dan uji dihidrin. Untuk teman-teman sekalian, mohon diperhatikan ya. Denaturasi. Prinsip denaturasi. Denaturasi merupakan perubahan struktur protein akibat pengaruh dari perubahan suhu pH radiasi, deterjen, dan perubahan jenis pelarut. Protein yang terdenaturasi hampir selalu mengalami kehilangan fungsi biologis. Hal ini paling mudah diperlihatkan oleh sifat protein. Jika larutan protein secara perlahan-lahan dipanaskan sampai kira-kira 60 atau 70 derajat Celcius, larutan tersebut lambat laun akan menjadi keruh dan membentuk koagulasi. Tujuan pemeriksaan denaturasi yaitu untuk mengidentifikasi atau menguji gugus fungsi yang terdapat dalam suatu protein melalui reaksi reagen. Lalu ada larutan percobaan. Yang pertama, albumin 1-5%, yang kedua, buffer asetat 4,7 atau 1 molaritas. Yang ketiga, larutan HCl 0,1 m. Yang keempat, larutan NaOH 0,1. Dan juga ada alat yang digunakan. Yang pertama, pipet tetes. Yang kedua, gelas beker. Yang ketiga, penjepit tabung reaksi. Yang keempat, tabung reaksi dan rak tabung reaksi. Prosedur kerja unit denaturasi. Yang pertama, 1. Masukkan aquades ke dalam gelas beker, lalu didihkan di atas bunsen. 2. Ketika sudah mendidih, masukkan larutan albumin ke dalam 3 tabung reaksi. Yang ketiga, setelah itu masukkan larutan bufet asetat, HCl 0,1 mol dan NaOH 0,1 mol. Dan kemudian dipanaskan. Yang keempat, lihat reaksinya. Pada tabung 1 dan 2 setelah didinginkan ditambah cairan buffer asetat. Yang kelima, lalu diamkan hingga terjadi endapan. Hasil pengamatannya, yang pertama, albumin plus larutan buffer asetat, tabung larutan albumin 1%. Pengamatannya, larutan albumin kuning bening plus buffer asetat bening sama dengan larutan keruh dan endapan putih. Tabung larutan albumin 2%. Pengamatannya, larutan albumin kuning bening plus buffer asetat bening sama dengan larutan keruh dan endapan putih. Tabung larutan albumin 3%. Pengamatannya, larutan albumin kuning bening plus buffer asetat bening sama dengan larutan keruh dan endapan putih. Tabung larutan albumin 4%. Pengamatannya, larutan albumin kuning bening plus buffer asetat bening sama dengan larutan keruh dan endapan putih. Tabung larutan albumin 5%. Pengamatannya, larutan albumin kuning bening plus buffer asetat bening sama dengan larutan bening dan endapan putih. Hasil pengamatan albumin plus larutan HCl. Tabung larutan albumin 1%, larutan albumin kuning bening plus HCl bening, larutan bening plus larutan keruh plus buffer asetat sama dengan larutan keruh dan endapan putih. Larutan albumin 2%, larutan albumin kuning bening plus HCl bening, larutan bening plus larutan keruh plus buffer asetat, larutan keruh dan larutan putih. Larutan albumin 3%, larutan albumin kuning bening plus HCl bening
larutan bening plus larutan keruh plus buffer birasetat sama dengan larutan keruh dan endapan putih. Larutan albumin 4%, larutan albumin kuning-bening plus HCl bening, larutan bening larutan keruh plus buffer birasetat larutan keruh dan endapan putih. Larutan albumin 5%, larutan albumin kuning-bening plus HCl bening, larutan bening larutan keruh plus buffer birasetat larutan keruh dan endapan putih. Hasil pengamatan larutan albumin plus NaOH 0,1 m. Tabung larutan albumin 1%, larutan albumin kuning bening plus NaOH bening, larutan bening plus larutan keruh plus buffer asetat sama dengan larutan keruh dan endapan putih. Larutan albumin 2%, larutan albumin kuning bening plus NaOH bening, larutan bening plus larutan keruh plus buffer asetat sama dengan larutan keruh dan endapan putih. Larutan albumin 3%, larutan albumin kuning bening plus NaOH bening, larutan bening dan larutan keruh plus buffer asetat sama dengan larutan keruh dan endapan putih. Larutan albumin 4%, larutan albumin kuning bening plus NaOH bening, larutan bening larutan keruh plus buffer asetat sama dengan larutan keruh dan endapan putih. Larutan albumin 5%, larutan albumin kuning bening plus NaOH bening, larutan bening plus larutan keruh plus buffer asetat sama dengan larutan keruh dan endapan putih. Pembahasan hasil pada percobaan kali ini mengenai uji denaturasi pada protein dengan tujuan untuk mempelajari beberapa reaksi uji terhadap asam amino dan protein. Pada percobaan kali ini, larutan yang digunakan adalah larutan albumin 1-5%. Ketika ke dalam larutan protein ditambahkan HCl 0,1 m, ion H dari asam kuat akan berikatan dengan gugus COO dari asam amino sehingga membentuk suatu kation H3NR-CH-COOH. Penambahan HCl pada larutan protein ini akan membuat keseimbangan asam basa bergeser sedemikian rupa sehingga muatan neto negatif pada asam amino berkurang dan pH larutan menjadi lebih rendah. Sedangkan pada penambahan NaOH akan membuat ion OH dari basa bereaksi dengan NH3 dari asam amino pada protein sehingga membentuk suatu anion H2NR CH-COO sehingga asam amino mengemban muatan negatif neto dengan pH larutan lebih besar daripada titik isoelektriknya. Pembahasan hasil penambahan larutan buffer asetat yang mempunyai pH 4,7 membuat larutan protein yang mengandung asam amino berada pada titik isoelektriknya. Hal ini dapat dikaitkan dengan sifat larutan buffer itu sendiri yang dapat mempertahankan pH-nya saat ditambahkan asam basa atau dilakukan pengenceran. Sehingga ketika larutan buffer ini ditambahkan ke dalam asam amino, pH larutan cenderung tetap atau hanya berkurang dengan sedikit. Hal ini ditunjukkan juga dengan data yang terlihat pada literatur bahwa pada sampel albumin titik isoelektriknya adalah 4,6 sehingga ketika ditambahkan buffer asetat asam amino pada sampel protein terutama albumin berada pada titik isoelektriknya. Pada proses denaturasi terjadi perubahan sifat-sifat dari protein karena larutan protein secara perlahan-lahan dipanaskan. Larutan tersebut lambat laun akan menjadi keruh dan membuat koagulasi berbentuk seperti tali.
di mana albumin tersebut berkoagulasi menjadi padatan putih dengan pemanasan. Produk yang dihasilkan tidak dapat berlarut kembali dengan pendinginan. Perubahan sifat fisik dapat disebabkan oleh suhu pemanasan reagen yang digunakan. Perubahan kimia yang berhubungan dengan denaturasi protein adalah protein dapat diakibatkan bukan hanya adanya pemanasan, tetapi juga pH dan pelarut organik protein. Protein yang dipanaskan pada suhu minimal 60 derajat Celcius dan dengan penambahan asam atau basa akan menyebabkan protein tersebut terjadi denaturasi di mana susunan 3 dimensi khas dari rantai polipeptida terganggu dan molekul ini terbuka menjadi struktur acak yang kita lihat seperti berbentuk tali namun tidak menyebabkan kerusakan pada struktur kovalen. Ninhidrin prinsip dasar. Uji ninhidrin merupakan uji umum karena semua asam amino atau protein yang mengandung setidaknya satu gugus karboksil min COOH dan gugus amina min NH2 bebas akan berinteraksi dengan ninhidrin. Triketon ninhidrin denahidrat menghasilkan CO2, NH3, dan aldehid beratom C kurang 1 dari jumlah semula. Reaksi positif ditunjukkan dengan terbentuknya warna biru tua atau ungu, kecuali prolin dan hidroksiprolin berwarna kuning. Tujuan pemeriksaan ninhidrin untuk mengetahui adanya asam amino dalam suatu sampel. Alat-alat ada 4. Yang pertama ada tabung reaksi, yang kedua pipet ukur 2 mili, yang ketiga pipet tetes, dan yang keempat penalas air. Bahan uji sampel 1. Tabung albumin 2%, 2. Tabung pepton 2%, 3. Tabung kasein 2%, 4. Tabung gelatin 2%, dan terakhir tabung ninhidrin 1%. Cara kerjanya, masukkan masing-masing larutan sampel ke dalam tabung reagen sebanyak 1 ml. Masukkan larutan albumin 1 ml ke dalam tabung albumin 2%. 2. Masukkan larutan pepton 1 ml ke dalam tabung pepton 2%. 3. Masukkan larutan kasein 1 ml ke dalam tabung kasein 2%. Dan terakhir, masukkan larutan gelatin 1 ml ke dalam tabungan gelatin 2%. Selanjutnya, tambahkan 0,5 ml larutan ninhidrin 1,% pada masing-masing larutan sampel. Selanjutnya, panaskan dalam air mendidih di penalas air selama 10 menit. Albumin 1 ml plus ninhidrin 0,5 ml, pepton 1 ml plus ninhidrin 0,5 ml, dan kasein 1 ml plus ninhidrin 0,5 ml, dan juga gelatin 1 ml plus ninhidrin 0,5 ml. Pembahasan hasil asam amino bereaksi dengan ninhidrin. Hasil percobaan nomor 1 bahan uji. Hasil percobaan nomor 1 bahan ujinya albumin 2%. Hasil ujinya merah muda dengan kelihatan putih, kandungan asam aminonya positif. Nomor 2 bahan ujinya pepton 2%. Hasil ujinya berwarna ungu, kandungan asam aminonya positif. Nomor 3, kasein 2%, hasil ujinya lebih agak pekat, kandungan asam aminonya negatif. Nomor 4, bahan ujinya gelatin 2%, hasil ujinya lebih, kandungan asam aminonya negatif.
menghasilkan hasil. Asam amino bereaksi dengan dihidrin untuk membentuk produk yang disebut umum ruheman, namun prolin dan hidroksiprolin menghasilkan senyawa berwarna kuning. Untuk uji nihidrin, reagen ini memberikan warna spesifik ungu untuk asam amino. Dari beberapa asam amino yang diuji, ternyata hanya satu yang memberikan warna ungu, yaitu pepton, sedangkan albumin menghasilkan warna merah muda yang disertai endapan putih. Kasein dan gelatin menghasilkan warna bening, tetapi bening pada kasein lebih pekat. Baik, yang terakhir ada simpulan. Dari uji denaturasi dapat disimpulkan, semua sampel protein pada percobaan ini mengalami denaturasi atau terjadinya kerusakan pada struktur sekundernya, tersier maupun kuaternernya, sehingga semua sampel proteinnya membentuk beberapa endapan yang sangat kecil. Selanjutnya, dari uji ninhidrin dapat disimpulkan juga bahwa hasil reagen ini memberikan warna spesifik, ungu dan endapan putih untuk asam amino, sehingga dapat dikatakan bahwa pepton dan albumin termasuk asam amino bebas, sedangkan kasein dan gelatin bukan termasuk asam amino bebas. Baik. Terima kasih kepada semua yang telah memperhatikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.